Hai, saya Yola Anggun dari Perbankan Syariah dari Universitas STEI Yogyakarta. Untuk melengkapi tugas Civic Education, saya akan bahas tentang korupsi. Kali ini, tepatnya kita akan bahas tentang penanggulangan kasus korupsi. Perlu diingat bahwa korupsi bukan cuma tentang pengambilan uang lalu tidak dikembalikan. Lalu, apa itu korupsi? Menurut Dr. Andres Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan jabatan serta wewenangnya guna mengeruk kepentingan pribadi dan merugikan kepentingan masyarakat. Menurut Huntington 1968, korupsi adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Dengan kata lain, korupsi bisa diartikan sebagai perbuatan penyalahgunaan kekuasaan maupun wewenang guna memperkaya diri sendiri maupun kelompok yang sifatnya merugikan masyarakat dan negara. Lalu, apa saja jenis-jenis korupsi? Jenis korupsi itu ada banyak. Contohnya, pengambilan sesuatu yang merugikan negara. Yang kedua, suap. Yang ketiga, perbuatan curang. Yang keempat, benturan kepentingan pribadi. Dan yang kelima, penggelapan jabatan. Lalu, kira-kira siapa saja yang berpotensi menjadi koruptor? Semua orang bisa berpotensi menjadi koruptor. Adanya peluang, kesempatan, jabatan, dan wewenang yang diselewengkan menjadi faktor utama penyebab korupsi. Sebelum kita masuk dalam penanggulangan kasus korupsi, kita harus tahu dulu faktor-faktor penyebab korupsi. Menurut Donald R. Chersey dalam teori Found Triangle menjelaskan bahwa korupsi tidak hanya disebabkan oleh nafsu dan keinginan semata, melainkan ada 3 faktor utama yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu tekanan, yang kedua kesempatan, dan yang ketiga adalah merasionalisasi. Lalu, menurut Ghana Theory by Jack DeLong, ada 4 faktor atau sebab terjadinya korupsi. Yang pertama adalah keserakahan, yang kedua kesempatan, yang ketiga adalah kebutuhan, dan yang keempat adalah pengungkapan. Lalu, kalau sudah tahu faktor-faktornya, bagaimana cara penanggulangan kasus korupsi? Salah satu contoh upaya penanggulangan kasus korupsi adalah dengan penegakan sistem hukum yang absolut dan adil. Dimungkinkan dengan hukum yang tegas serta sanksi yang tegas dapat membuat para oknum korupsi jera untuk melakukan korupsi. Dan yang kedua adalah dengan pemberian pendidikan anti korupsi sejak dini. Pendidikan anti korupsi sejak dini itu memungkinkan setiap anak akan mempunyai integritas, kejujuran, serta tanggung jawab yang tinggi dan menghindari tindakan korupsi. Yang ketiga adalah reformasi birokrasi yang bisa dimulai dari diri kita sendiri dan penanaman anti korupsi pada generasi muda agar menjadi pelangsung pemerintahan yang lebih baik. Yang keempat ada peningkatan pengawasan dan akuntabilitas. Yang kelima adanya transparansi dengan penerapan teknologi digital. Yang keenam ada peningkatan partisipasi masyarakat. Yang ketujuh ada penguatan lembaga anti korupsi seperti KPK. Dan yang kedelapan ada yang tak kalah penting adalah meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah salah satu bagian dari upaya penanggulangan kasus korupsi. Lalu menurutmu apakah itu cukup? Komen di bawah.